Mario Dandi Satrio, terdakwa kasus penganiayaan Kristalino David Ozora, menangis di ruang sidang saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Tangis Mario Dandi terdengar saat ia mengucapkan kalimat permohonan maaf kepada keluarga dan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Termasuk memohon maaf pada kedua orang tua David Ozora. Saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada ayah saya yang oleh karena tindakan saya berdampak kepada hal-hal yang justru menyulitkan ayah saya. Terlebih kepada ibu saya yang secara nyata mendapatkan dampak kepahitan dari perbuatan saya. Tidak ada menit yang terlewatkan untuk memikirkan orang tua saya yang mengharapkan buah hatinya dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Namun saya justru memberikan luka yang begitu mendalam. Majelis Hakim yang mulia, selama penahanan, saya menyadari dampak yang terjadi atas perbuatan yang saya lakukan. Tak pernah terpikirkan peristiwa itu akan terjadi. Seumur hidup, sedikit pun saya tidak pernah menyukai kekerasan, bahkan memiliki suatu niat atau rencana atau pikiran untuk melukai seseorang. Tak pernah terbayangkan saya dapat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak ada dalam pertemuan itu. Saya sungguh menyesali kejadian itu, karena memang pada dasarnya tidak ada niat atau rencana untuk melakukan kekerasan itu. Saya menyadari bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah saya yang secara spontan meluap begitu cepat menimbulkan kejadian tanpa sedikit pun pertimbangan. Saat kejadian itu, saya mengakui emosi saya telah mendahului akal sehat saya. Saya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk tidak tergiring dengan opini negatif dari publik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepantasan dan kelayakan. Buat saya, khususnya kepada ayah saya yang oleh karena tindakan saya berdampak kepada hal-hal yang justru menyulitkan ayah saya. Usai mendengarkan putusan hakim, Mario mengaku bersalah dan meminta maaf kepada David dan keluarganya. Mario juga meminta maaf kepada orang tuanya, khususnya sang ayah yang kini berada di dalam tahanan dampak dari perbuatannya. Saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada ayah saya yang oleh karena tindakan saya berdampak kepada hal-hal yang justru menyulitkan ayah saya. Terlebih kepada ibu saya yang secara nyata mendapatkan dampak kepahitan dari perbuatan saya, penyesalan dan rasa bersalah yang selalu saya rasakan saat ini. Namun, hal itu tidak menghentikan saya untuk selalu meminta pengampunan kepada Tuhan dan memohon agar saudara David dapat segera pulih dan diberikan kesehatan. Sementara itu, terdakwa lain, Shane Lucas, meminta majelis hakim memutus dirinya bebas dari segala tuntutan. Selain mengaku sebagai korban atas ulah Mario Dandi, Shane meminta maaf kepada orang tua dan keluarga David Ozora. Sebelumnya, Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara dan bayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah kepada keluarga David Ozora.
Saya juga sudah memaafkan Mario yang telah membuat keterangan palsu tentang saya, yang membuat saya akhirnya terjerumus dalam perkara ini. Saya juga mendoakan Agnes agar tabah menerima ini semua. Biarlah kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya dan menjadikan saya orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga minta maaf kepada Shane Lucas, rekannya, dan juga kepada kekasihnya anak AG. Ia meminta maaf karena menyeret kedua orang tersebut dan juga orang tuanya ke dalam masalah hukum. Dan kemudian juga ia menyinggung soal pelecehan seksual yang dilakukan yang dituduhkan ke David Ozora yang kemudian dialami oleh anak AG, dan itu yang menyebabkan ia emosi dan kemudian secara spontan melakukan penganiayaan. Jadi memang dari situ kita bisa melihat bahwa maksud kami Mario Dandi menyatakan bahwa dirinya itu melakukan perbuatannya itu secara spontan alias tidak terencana. Dan selain itu ia juga menyebutkan bahwa ia kecewa terhadap jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan hukuman maksimum yaitu 12 tahun penjara sebagaimana dalam pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat yang terencana. Menurutnya yang dilakukan adalah hal yang spontan. Selain itu ia juga menyesali bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan dari dirinya, yaitu misalnya ia usianya masih muda, belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Namun tentu jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya minggu lalu tentu mempunyai pertimbangan sendiri, seperti misalnya jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa ketika dalam kasus ini ketika waktu di BAP di kepolisian, Mario Dandi sempat merangkai cerita yang lain seperti itu untuk mengelak dari tuduhan-tuduhan. Karena itu kemudian jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya yaitu menuntut 12 tahun penjara itu tidak memasukkan adanya unsur-unsur yang meringankan. Dan tadi setelah Mario Dandi membacakan pledoi pribadinya, kemudian giliran dari kuasa hukum atau pengacara dari Mario Dandi yang membacakan nota pembelaan. Dan inti utama dari nota pembelaan dari kuasa hukumnya adalah mengenai dakwaan primer yang tidak terbukti, yaitu pasal 355 KUHP mengenai penganiayaan berat yang terencana seperti itu. Karena memang menurut kuasa hukumnya ketika dalam pemeriksaan saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya dalam persidangan, di persidangan ini sebelumnya itu memang untuk dikategorikan sebagai penganiayaan terencana tentu ada beberapa faktor. Beberapa faktor itu yang kemudian diinterpretasikan oleh kuasa hukum bahwa kemudian Mario Dandi ini tidak melakukan penganiayaan secara terencana. Tapi tentu itu interpretasi dari kuasa hukum. Sementara interpretasi dari jaksa penuntut umum tentu sebaliknya, bahwa faktor-faktor yang disebutkan oleh saksi ahli dan saksi-saksi lainnya itu justru menyebutkan bahwa Mario Dandi telah melakukan penganiayaan secara terencana. Oleh karena itu kemudian ia dituntut dengan 12 tahun penjara. Jadi kesimpulannya kemudian dari pledoi dari pihak kuasa hukum adalah mereka meminta agar hakim untuk menolak ataupun tidak mengabulkan dakwaan primer yaitu pasal 355 KUHP maupun sampai dengan pasal 354 dan 353 di mana isinya adalah penganiayaan berat. Tapi pihak kuasa hukum memang mengakui bahwa Mario Dandi melanggar pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu tentang penganiayaan. Namun untuk pasal 76 ini vonis hukumnya ataupun hukuman penjaranya yaitu hanya sekitar 3 tahun penjara saja. Selain itu dari pihak kuasa hukum juga menyebutkan bahwa mereka menolak restitusi atau yang telah diperhitungkan oleh LPSK karena memang tidak jelas asal dasarnya bagaimana kemudian bisa muncul uang senilai 120 miliar itu. Dan selain itu dari pihak Mario Dandi juga menyebutkan bahwa Mario Dandi saat ini memang tidak memiliki penghasilan tetap, oleh karena itu tidak mungkin untuk melakukan pembayaran ataupun restitusi sebesar 120 miliar. Dan selain itu juga dari 120 miliar itu yang diganti dengan hukuman penjara itu ditolak oleh pihak kuasa hukum karena biasanya untuk penggantian ganti rugi yang kemudian diganti dengan hukuman badan itu hanya terjadi pada kasus korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang seperti itu, bukan kasus pidana seperti yang dialami oleh Mario Dandi.